Dia seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya, dan dia tahu siapa engkau. Amin. Amin. Daud tahu ini, saudara. Dia sadar ini dan dia katakan dalam mazmurnya, Tuhan, aku bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Tuhan, aku bersyukur punya Tuhan yang begitu mengenal aku. Tuhan tahu engkau dibentuk dari debu tanah itu. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan dagingmu. Dan Daud berkata, sejauh hidup dari barat Tuhan, engkau lemparkan dosa itu. Engkau tidak ingat lagi kesalahan itu. Karena engkau, saudaraku, Tuhan izinkan ajaran itu hanya untuk membentuk engkau, saya. Amin. Bukan. Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur buat kebaikan Tuhan. Akan berterima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kembali kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bersama Tuhan yang hadir pagi hari ini. Saudara, selama satu minggu ini kita melalui bahkan merasakan banyak berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Anda boleh ada hari ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Ujian kita mengatakan, Tuhan, kemana aku mencari akan kebaikan, Tuhan akan mencari ketenangan. Tapi tidak akan kita temukan di mana, saudara, tanpa kita datang kepada Yesus yang adalah sumber segala sesuatunya. Amin. Bapak yang terkasih dengan Kristus, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Yang ke-12 yang sudah menemukan katakan amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, masa-masa sekarang adalah masa penantian dalam kehidupan kita. Saya dan saudara ada dalam masa penantian. Apa yang Anda nantikan di tahun ini? Amin. Apa yang Anda sedang tunggu di tahun ini? Apa yang sedang Anda rindukan di tahun ini? Ya kan? Saudaraku, mungkin Anda merindukan yang namanya tahun baru, ya kan? Merindukan baju baru, ya kan? Pernah baju baru, ya kan? Yang udah bajunya itu aja. Sampai hafal pendeta yang mana bajunya minggu pertama, minggu kedua, ya kan? Ada yang rindu yang namanya baju baru. Ada yang rindu yang namanya tanggal merah untuk ibu, ya kan? Ada yang rindu THR. Ini bukan kode. Amin. Tapi saudara, dalam kehidupan sebagai manusia, ada hal-hal yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita nantikan dalam kehidupan kita. Saudara, menanti itu adalah proses yang tidak pernah hilang dari kehidupan manusia. Masa sekarang adalah masa di mana orang-orang percaya merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Saudara, bulan Desember ini mungkin Anda akan banyak mendengar Natal di mana-mana. Saudara mendengar orang pakai baju baru, sepatu baru, jas baru, banyak yang baru, pohon Natal yang baru. Saudara, tapi banyak orang Kristen yang kehilangan makna Natal itu. Saudara, kita masuk minggu ini adalah minggu Advent yang ketiga. Kalau Anda yang mengerti, Anda pasti tahu. Dan saya mau kasih tahu, Advent yang ketiga ini berbicara tentang di mana orang Kristen itu mempersiapkan hatinya, mempersiapkan hidupnya akan kedatangan Kristus itu. Saudara, mempersiapkan diri bukan mempersiapkan hanya dari segi fisiknya, dari segi gedungnya, tapi firman Tuhan menegaskan sama dengan apa yang diingatkan melalui kitab Yesaya ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara, ketika engkau akan masuk dalam proses di mana masa Kristus datang ke dalam dunia ini, dia menjadi daging dan menjadi sama seperti kita. Saudara, persiapkan hatimu. Amin. Persiapkan dirimu. Ketika kita masuk dalam proses penantian itu, Tuhan mau, saudara, persiapkan hidup kita. Tuhan, engkau mau datang dalam dunia ini. Tuhan, kalau dulu engkau datang sebagai bayi kecil itu lahir di kandang domba itu. Tapi hari ini aku mau semakin mempersiapkan diriku, karena aku mau menyambut engkau Tuhan sebagai hakim atas dunia ini. Amin. Dia Tuhan sebagai penyelamat, dia Tuhan sebagai penebus. Saudara, kita tidak menanti bayi itu lagi. Saudara, jangan berpikir apakah melihat bayi itu ada di depan ini, bukan. Tapi Kristus akan kita nantikan ada
saudara, di masa-masa ini kita masih punya kesempatan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Selagi Anda punya waktu, selagi saya dan saudara masih hidup, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk mempersiapkan hidup kita. Apa yang tidak benar mulai dibenarkan, apa yang tidak rapi mulai dirapikan, sampai apa engkau kedapatan siang ketika Dia sang Raja itu datang ke dalam dunia ini. Amin. Bapak yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan ayat yang ke-8, siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Firman Tuhan katakan, kita akan belajar sedikit latar belakang daripada kitab Yesaya ini, saudara. Kitab Yesaya ini ditulis dalam tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Ini merupakan nubuatan untuk penghiburan bagi bangsa Israel, saudara. Kenapa? 150 tahun mereka dibuang di Babel, saudara. Mereka itu mengalami yang namanya tekanan. Mereka diperbudak, mereka kehilangan haknya, saudara. Mereka hidup di bawah penindasan. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel melalui nubuatan Yesaya. Dia berkata, siapakah mereka yang melayang seperti awan? Saudara, ini adalah sesuatu yang belum terjadi. Bahkan Yesaya tidak tulis kapan ini terjadi. Mungkin ada firman Tuhan dalam kehidupan saudara yang pernah disampaikan seorang hamba Tuhan dalam kehidupan saudara, dan Anda belum tahu kapan itu terjadi. Tapi firman Tuhan ingatkan hari ini, nubuatan itu pasti terjadi. Amin. Janji Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Makanya Yesaya menuliskan firman ini, memperkatakan nubuat ini kepada bangsa Israel, karena mereka tertawan selama 150 tahun. Dia menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu, yang Yesaya sendiri pun tidak tahu kapan pastinya tanggal dan waktunya. Tapi dia percaya Mesias itu akan datang. Amin. Yesus akan datang. Anda dan saya hidup hari ini, kita tidak berbicara tentang kehidupan kedatangan Yesus kedua kali, bukan. Tapi kedatangan Kristus kembali untuk mengangkat setiap gereja-gerejanya, untuk memulihkan setiap gereja-gerejanya. Saudara yang terkasih Yesus Kristus, Yesaya memperkatakan firman ini. Anda bayangkan bagaimana bangsa itu ketika mereka dalam penjajahan, mereka ada dalam tekanan, saudara. Tiba-tiba ada seorang nabi yang berkata seperti ini, siapakah mereka yang melayang seperti awan itu? Saudara, firman Tuhan dimaksud di ayat ke-8 ini adalah mereka yang melayang-layang itu adalah orang-orang yang baru bertobat, orang-orang percaya yang baru yang masuk ke dalam jemaat. Firman Tuhan mau katakan kepada setiap kita, akan tiba masanya di mana ada orang-orang yang baru percaya datang ke dalam gereja Tuhan. Amin. Amin. Di mana setiap kita, saya dan saudara, kalau Anda melihat masih ada tempat-tempat yang kosong di sekitar saudara, firman Tuhan katakan akan tiba waktunya di mana orang-orang yang baru bertobat datang dan bergabung bersama jemaat Tuhan. Amin. Ini nubuatan, saudara, dan ini harus terjadi. Yesaya melihat nubuatan ini. Dia tidak melihat ada bangsa-bangsa yang lain bergabung kepada bangsa Israel, tapi dia berkata, siapa mereka itu? Saudara, awan itu tidak terlihat. Awan itu bergerak pasti di langit, saudara. Tapi mereka itu bisa menjadi gumpalan awan, saudara. Mereka itu datang bersatu, saudara. Artinya akan ada bangsa-bangsa yang selama ini tidak mengenal Tuhan. Akan ada orang-orang yang selama ini belum percaya kepada Tuhan. Mereka itu akan datang kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. Makanya firman Tuhan katakan, persiapkan dirimu dalam masa penantian itu. Firman Tuhan katakan, persiapkan diri, saudara. Persiapkan hati kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Persiapkan apa yang bisa kita persiapkan. Haleluya. Karena masa itu firman Tuhan katakan akan terjadi. Akan ada orang yang datang berduyun-duyun kepada tempat itu. Karena apa, saudara? Firman Tuhan jelas katakan, awan bergerak dilihat oleh semua orang. Awan bergerak tidak akan bisa ada yang menghalangi. Artinya apa? Ketika jiwa-jiwa itu datang, ketika bangsa-bangsa itu datang, mereka akan datang dilihat oleh musuh-musuhnya. Haleluya. Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu takut siapa akan menghalangi Anda. Karena firman Tuhan
Kristus. Haleluya. Ini masa yang luar biasa, saudara. Diperkatakan kepada bangsa Israel itu, akan ada bangsa-bangsa yang datang kepadamu. Mereka itu seperti awan-awan, saudara. Dalam Wahyu pasal ke-11 ayat ke-12 dikatakan bahwa mereka itu bergerak seperti awan, saudara. Dilihat oleh musuh-musuhnya. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, maka musuh-musuh yang melihat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Tidak bisa menghalangi jiwa itu. Karena apa? Tuhan yang sedang bekerja. Haleluya. Yesus yang sedang bekerja. Makanya firman Tuhan katakan, siapa mereka yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandang. Firman Tuhan katakan, ini masa yang akan terjadi, saudaraku, di mana mereka itu akan datang kepada Tuhan. Firman Tuhan menggambarkan seperti burung merpati yang masuk ke dalam pintu kandangnya. Artinya, ada burung merpati tidak pernah terbang tinggi-tinggi, saudara, tapi dalam kerendahan dia terbang. Firman Tuhan mengingatkan sebagai gereja Tuhan, tetap merendahkan diri di masa-masa penantian. Amin. Amin. Sehebat apapun Anda, sehebat apapun pelayanan Anda, firman Tuhan katakan hari ini, terbang merendahkan diri. Haleluya. Miliki sifat yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Miliki hati yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan berpikir, oh aku lebih daripada dia, aku lebih hebat daripada dia, oh pelayananku lebih luar biasa daripada dia. Bagaimana Tuhan gambarkan, saudara, di masa-masa penantian itu, saudara, semakin engkau dipakai Tuhan, harusnya engkau semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau harus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Bukan engkau yang bekerja, tapi Tuhan yang sedang bekerja. Haleluya. Tuhan yang sedang bekerja. Anda dan saya hanya alatnya Tuhan. Anda dipakai oleh Tuhan, saya dipakai oleh Tuhan dalam berbagai peran, dalam berbagai pelayanan. Tapi firman Tuhan mau katakan, saya dan Anda adalah alatnya Tuhan. Maukah Anda bekerja dengan Tuhan? Amin. Maukah hidupmu dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya? Saudara, keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Saya pernah katakan, saudara, untuk menjadi anak-anak Tuhan itu adalah pilihan. Haleluya. Dalam bahasa aslinya dikatakan lambano, artinya ketika Tuhan memanggil engkau menjadi anak-anaknya, keputusannya ada dalam dirimu. Tuhan, aku mau datang jadi anakmu atau tidak? Karena apa, saudara? Yesus kasih pilihan dalam kehidupan manusia. Hari ini kalau Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara, pilihannya ada di tangan kita. Engkau mau jadi alatnya Tuhan, atau engkau mau Tuhan aku gak mau, atau Tuhan pakai orang lain aja, Tuhan suruh orang lain aja. Saudara, firman Tuhan katakan, dan seperti burung merpati ke pintu kandang, merendahkan diri, datang menghadapnya Tuhan, datang ke hadiratnya Tuhan. Artinya, saudara, akan banyak jiwa-jiwa yang dulunya hilang, saudara, tapi mereka itu akan bergegas masuk ke dalam pintu itu. Mereka akan bergegas masuk ke dalam kandang itu, atau masuk ke dalam Kristus itu dengan apa? Sikap yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Sikap yang menundukkan diri ke hadapan Tuhan. Makanya Anda jangan kalah dengan orang yang baru bertobat. Tapi firman Tuhan katakan ini tidak bisa dipungkiri, saudara. Ada orang-orang yang dulunya hilang, tapi mereka yang lebih menundukkan diri datang kepada Tuhan. Hati-hati dengan orang yang sudah berpuluh tahun jadi Kristen tapi tidak punya hati menundukkan diri. Saudara akan kalah dengan orang-orang yang baru bertobat. Saudara akan kalah dengan orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Mungkin dengarnya pun dari televisi, dengarnya dari YouTube, saudara. Tapi ketika Tuhan jamah hati mereka, saudara, firman Tuhan katakan, mereka akan berduyun-duyun masuk ke dalam pintu itu. Haleluya. Saudara, mari berlomba-lomba masuk ke dalam pintu itu dengan sikap merendahkan diri, merendahkan hati datang kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kau datang dengan merendahkan hati, percayalah Tuhan yang akan mengangkat engkau. Amin. Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Karena firman Tuhan, kita lanjut di ayat 9, firman Tuhan katakan, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakku laki-laki dari jauh, perak dan
emas di bawah serta dalam nama Tuhan Elohimmu, dan oleh karena yang Maha Kudus mengagungkan engkau. Perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau. Akulah yang dinantikan pulau-pulau itu. Saudara, nubuatan ini berbicara tentang kedatangan Kristus. Haleluya. Berbicara tentang kedatangan Yesus sebagai juru selamat, tidak sebagai seorang bayi lagi. Memang Yesaya masih menubuatkan dan akan digenapi dalam perjanjian baru ketika Yesus lahir dalam dunia ini, saudara. Tapi di masa sekarang Anda tidak menunggu Yesus lahir lagi, tetapi saya dan saudara sedang menunggu Yesus datang sebagai hakim. Amin. Yesus datang sebagai penebus. Firman Tuhan katakan, sungguh akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh itu. Pertanyaannya, saudara, apakah saya dan saudara orang yang menantikan kedatangan Kristus? Saudara menantikan kedatangan Kristus, amin? Amin. Jangan jadi orang Kristen kalau orang lain hidup, ya aku hidup, ya kan? Orang lain makan, aku makan. Aku dikerjakan orang lain, itu aku kerja. Gak ada tujuan hidup. Ya, jangan jadi orang Kristen seperti itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, jadilah menjadi orang yang menantikan kedatangan Kristus. Haleluya. Firman Tuhan katakan, akulah yang dinantikan itu. Saudara, bukan hanya manusia yang menantikan Tuhan. Saya katakan satu hal, kenapa Yesus datang menjadi daging dan menjadi manusia sama seperti kita? Yang pertama, bukan karena Anda butuh Yesus, tapi Yesus mengasihi kita. Amin. Kalau manusia mungkin dia nggak sadar dia sedang berdosa. Dia tidak sadar dia telah kehilangan kemuliaan itu. Bukan karena Anda butuh keselamatan itu maka Yesus datang ke dalam dunia ini. Bukan, saudara. Tapi alasan terbesar kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini adalah karena Dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Makanya jangan heran kalau ada orang Kristen yang mati hidupnya gitu-gitu aja, saudara. Kenapa? Selama dia hidup dia tidak sadar dia butuh Yesus. Dia tidak sadar dia butuh Yesus. Banyak orang Kristen yang tidak sadar dia butuh Yesus. Tapi saudara, Yesus begitu mengasihi setiap kita. Amin. Yesus begitu mencintai saya dan saudara. Maka tanpa Anda minta, Dia datang dan menjadi sama seperti kita. Haleluya. Di bulan-bulan Desember ini, saudara, harusnya ini menjadi perenungan yang terbesar dalam diri kita. Tuhan, kenapa Kau harus datang menjadi manusia dan menjadi sama seperti kami? Saudara, karena Dia begitu mengasihi kita. Amin. Karena Dia begitu mencintai saya dan saudara. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, akulah yang dinantikan pulau-pulau itu. Saudara, tidak hanya itu, kalau saudara perhatikan dalam Yesaya pasal ke-30 ayat ke-18, firman Tuhan katakan, Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada manusia. Dia menantikan untuk menunjukkan kasih setianya kepada manusia. Amin. Kalau kita nyanyi, Kau tunjukkan kasih setiamu. Saudara, Tuhan juga punya masa ingin menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita. Amin. Menunjukkan belas kasihnya kepada setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan, akulah yang dinantikan oleh pulau-pulau yang jauh itu. Pulau-pulau yang jauh maksudnya Bapak Ibu adalah bangsa-bangsa yang ada di luar bangsa Yahudi. Kalau dulu Yesus datang sebagai juru selamat menjadi penyelamatnya Yahudi, bangsa Israel. Dan firman Tuhan katakan dalam kitab Yesaya ini, akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh itu. Artinya, aku juga yang dinantikan oleh orang-orang yang bukan Yahudi itu. Amin. Makanya Anda bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada Tuhan selain daripada Dia. Amin. Tidak ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan selain daripada Yesus Kristus. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, akulah juga yang dinantikan oleh pulau-pulau yang jauh itu. Saudara, mereka masih jauh, sementara Anda sudah dekat. Maukah Anda kalah daripada mereka yang jauh itu? Mau? Mau? Tidak. Jangan mau, Bapak Ibu. Kalau udah dekat di situ, lebih setialah datang kepada Tuhan. Amin. Lebih sungguhlah
lari daripada keselamatan itu. Amin. Jangan keluar dari dekapan kasih-Nya Tuhan. Jangan keluar dari genggaman tangan-Nya Tuhan. Karena begitu kau keluar, saudara, maka iblis akan tangkap saudara. Firman Tuhan katakan, akulah yang dinantikan oleh bangsa-bangsa, oleh pulau-pulau yang jauh itu, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi itu, termasuk saya dan saudara hari ini memperoleh keselamatan. Karena apa? Karena Tuhan juga adalah Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan tidak hanya Tuhan bagi bangsa Israel, tapi Tuhan berkata bahwa Dia adalah Tuhan bagi setiap bangsa-bangsa yang jauh, termasuk bagi saya dan saudara hari ini. Amin. Dia Tuhan yang adalah penyelamat kita. Firman Tuhan katakan, saudara, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakku laki-laki dari jauh. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Dalam sebuah tafsiran dikatakan kapal-kapal Tarsis ini berbicara tentang dari Spanyol, Serbia, bahkan dari ujung bumi, saudara, akan datang kepada penyelamat itu. Ini yang dinamakan dengan masa penuaian, saudara. Ini yang dikatakan di luar pikiran manusia. Dan bahkan sampai hari ini ketika saya selidiki kebenaran firman Tuhan, saya percaya ada satu hal yang tidak bisa ditangkap oleh pikiran manusia, termasuk hal yang seperti ini, saudara, di mana bangsa-bangsa itu akan datang kepada Tuhan. Tidak peduli ada yang memberitakan atau tidak. Dan saya percaya akan ada satu gerakan yang luar biasa, saudara, di mana masa penuaian itu, dari bangsa-bangsa yang lain, dari bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan dari ujung bumi ini, dia datang kepada Kristus. Amin. Dia datang kepada Yesus. Setiap suku bangsa, setiap suku dan bahasa akan datang kepada Yesus. Kenapa? Mereka percaya dan mereka tahu Yesus adalah juru selamat. Mereka percaya tidak ada penyelamatan di luar daripada Yesus. Kenapa? Firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang kepada nama itu diberikan keselamatan. Amin. Amin. Saudara, berbahagialah Anda percaya kepada Yesus. Berbahagialah Anda selama hidup Anda datang kepada Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia ketika engkau kedapatan setia, ketika dia datang sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan, perak dan emas akan dibawa kepada Tuhan. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ini sebuah janjinya. Bukan hanya berbicara tentang pertobatan, saudara, tapi berbicara tentang kekayaan orang-orang fasik. Kekayaan setiap pulau-pulau yang tidak mengenal Tuhan. Kekayaan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi semua itu, firman Tuhan katakan, akan dibawa kepadamu. Kalau saudara perhatikan sedikit ke belakang, Yesaya pasal 60, ayat yang ke-5 sampai ayat ke-7, firman Tuhan katakan apa, saudara? Ada banyak hal yang dinubuatkan yang akan terjadi. Yang pertama itu adalah kelimpahan dari seberang laut beralih kepadamu. Saudara perhatikan, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Artinya, kekayaan bangsa-bangsa yang adalah pelaut juga akan dialihkan kepadamu. Haleluya. Saudara mengaminkan firman Tuhan terjadi bagi kita. Amin. Firman Tuhan katakan kekayaan bangsa-bangsa pelaut itu, apapun pekerjaannya yang ada di pinggir-pinggir laut itu, firman Tuhan katakan akan dialihkan kepadamu. Haleluya. Firman Tuhan juga katakan seperti ini, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Hari ini kepada siapa? Kepada saya dan saudara yang hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang hidup melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan kekayaan bangsa-bangsa pun akan dialihkan kepadamu. Haleluya. Maka jangan heran saudara, tiba-tiba ada uang. Firman Tuhan punya satu janji bahwa harta bangsa-bangsa pun akan dialihkan kepadamu. Firman Tuhan katakan di ayat selanjutnya, saudara, unta-unta dari Midian, dari Eva, dari Sheba akan datang kepadamu. Ini adalah, saudara perhatikan kenapa kota-kota itu disebut, daerah-daerah itu disebut. Kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan unta-unta mereka pun akan dialihkan kepada
kepadamu. Haleluya. Amin. Apakah orang Kristen mencuri? Enggak. Apakah orang Kristen mengingini? Tidak. Tapi firman Tuhan katakan, Dia yang mengerjakan. Haleluya. Tuhan yang memulihkan. Yesus yang mengerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan di ayat ke-7 firman Tuhan katakan, kambing domba, orang keda dan nebayot, saudara, akan dibawa kepadamu dan tersedia untuk persembahan ibadahmu. Saudara tahu siapa itu orang keda dan nebayot? Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal ke-25 ayat ke-13, keda dan nebayot ialah anak-anak Ismail. Firman Tuhan katakan, kambing domba mereka akan dibawa kepadamu dan akan dipakai untuk persembahan ibadahmu. Haleluya. Amin. Saudara lihat bagaimana Tuhan kalau sudah bekerja. Yang menurut Anda adalah hal yang mustahil, tapi Tuhan kerjakan semuanya. Yang menurut Anda di luar pikiran kita sebagai manusia, dan ketika Tuhan bekerja, Dia ubah semuanya. Dia ubah hati dan pikiran. Saya percaya saudara, hati dan pikiran adalah miliknya Tuhan. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk mengubahkan hati seseorang. Amin. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk mengubahkan pikiran seseorang. Saudara lihat bagaimana Tuhan ketika bangsa Israel keluar, bagaimana Firaun diubah Tuhan hati dan pikiran. Saya berpikir ketika saya baca ayat firman Tuhan, kok sepertinya Tuhan main-main dengan Firaun. Sedikit dikasih kelonggaran, Tuhan ubah hatinya. Tuhan keraskan hatinya. Ketika Tuhan berbagi mujizat yang baru, Tuhan keraskan hati Firaun. Saudara lihat gak firman Tuhan? Tuhan kok main-main ya? Tapi firman Tuhan menunjukkan banyak hal kepada umat Tuhan. Yang pertama adalah hati dan pikiran Tuhan bisa kendalikan. Haleluya. Tuhan bisa kendalikan. Kalau Anda lihat orang yang bisa hipnotis, saudara, itu terlalu kecil bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda bisa pikir ada orang yang bisa sampai ke orang dari jauh, terlalu kecil bagi Tuhan. Karena apa? Seorang Firaun aja Tuhan putar-putar hatinya, Tuhan putar-putar pikirannya. Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, saya katakan tadi di minggu ini kita sedang masuk dalam Advent yang ketiga, saudara, di mana kita sedang mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita akan kedatangan Kristus. Saudara, Advent itu berasal dari kata Adventus, saudara, yaitu kedatangan. Adventus itu artinya kedatangan, saudara. Dalam bahasa Yunani, kata Advent itu disebut epidemia, yaitu kedatangan ilah atau dewa ke daerah kultusnya atau kepada milik kepunyaannya. Dari kata epidemia ini, saudara, sering dipakai menjadi epifania dalam Alkitab. Epifania atau teofania. Teofania ini adalah kedatangan Tuhan. Amin. Kedatangan Tuhan kepada milik kepunyaannya. Jadi Advent yang ketiga ini sedang berbicara Tuhan akan datang kepada milik kepunyaannya. Haleluya. Tuhan akan datang kepada saya dan saudara yang adalah milik kepunyaannya. Makanya sebelum Dia datang, saudara, persiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Amin. Persiapkan hidupmu sedemikian rupa. Karena apa? Engkau sedang menanti kedatangan Tuhan itu. Engkau sedang menanti kedatangan Juru Selamat itu. Natal merayakan Kristus yang sudah pernah datang ke dalam dunia ini. Dan masa ini adalah masa di mana kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Haleluya. Kita sedang menantikan Kristus kembali. Saya bersyukur jemaat di tempat ini kita sudah banyak mendapat pengajaran firman Tuhan. Tapi Anda harus mengerti kenapa Yesus di dalam Alkitab ada disebut Yesus, saudara, dan dalam hal yang lain, ayat-ayat yang lain dikatakan Kristus. Kenapa? Yesus sebagai manusia, tetapi Dia menjadi Kristus. Saat itulah Ibrani mencatat Dia menjadi imam besar bagi dunia ini. Amin. Makanya mulai daripada itu, saudara, Yesus tidak hanya ditulis Yesus lagi, tetapi ditulis sebagai Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Kristus
besar. Yesus berdiri untuk memastikan ini layak atau tidak, untuk memutuskan ini kudus atau tidak, ini boleh masuk atau tidak, saudara. Karena apa? Dia Yesus yang menjadi imam bagi dunia ini. Amin. Makanya saudara, saya katakan tadi, persiapkan diri saudara, persiapkan hati saudara. Tuhan, aku gak layak, tapi aku bersyukur aku masih punya waktu. Aku akan dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Anda yang tidak benar, Anda akan dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Tidak satu orang manusia pun yang sempurna, tidak seorang pun yang awalnya adalah kudus saudara, tapi karena darah Kristus itu, tapi karena kedatangan Kristus itu yang melayakkan saya dan saudara. Amin. Yang melayakkan setiap kita yang ada di tempat ini. Makanya firman Tuhan katakan, saudara terkasih Yesus Kristus, firman Tuhan katakan tadi, Dia adalah Tuhan yang dinantikan oleh setiap pulau-pulau yang jauh. Saudara perhatikan ayat yang selanjutnya, perak dan emas dibawa serta untuk nama Tuhan, untuk nama Yahweh Elohimmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Tuhan Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan mereka terjajah selama 150 tahun. Kalau hari ini hidupmu merasa aku Tuhan tertekan selama ini, aku mengikut Kristus tapi hidupku begini-begini saja, tapi Tuhan kasih satu nubuatan ini saudara, Tuhan akan tiba masanya di mana Dia akan mengagungkan engkau. Amin. Di mana Dia akan memulihkan keadaanmu, di mana Dia akan mengubahkan keadaanmu, di mana Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Dan Tuhan mau adalah supaya kau tetap hidup mengasihi Tuhan. Amin. Supaya setiap kita hidup mengasihi Tuhan. Firman Tuhan kita lanjutkan, saudara terkasih Yesus Kristus. Masa di mana Dia yang bekerja dan memulihkan keadaan umat. Dia yang memulihkan keadaan saya dan saudara. Dia yang mengubahkan saya dan saudara. Apakah kita adalah orang-orang yang tetap percaya dan menantikan Kristus dalam kehidupan kita? Saudara, pertanyaan ini tanyakan dalam diri. Tanyakan kepada Tuhan, apakah aku adalah orang yang menantikan Tuhan? Apakah aku orang yang tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena Engkau, ketika hatimu jawab, ya aku adalah orang itu, engkau akan semakin hidup lebih setia kepada Tuhan. Haleluya. Engkau akan hidup lebih takut kepada Tuhan. Tapi kalau hidupmu tidak lagi menantikan Tuhan, percayalah saudara, maka hidupmu akan menjadi hidup yang biasa-biasa saja. Engkau akan hidup begitu saja mengikuti dunia ini, mengikuti arus daripada dunia ini. Dan kalau kau punya satu target Tuhan, aku adalah anak Tuhan, dan aku adalah orang yang menantikan kedatangan Tuhan kembali, maka engkau akan menjadi orang Kristen yang selalu mempersiapkan diri. Haleluya. Selalu mempersiapkan hati kita. Saudaraku, ini bukan nakut-nakuti. Saya pun kadang takut pertama lihatnya, ya kan? Kemarin saya terima sebuah video saudara ditunjukkan oleh teman. Saya sudah tunjukkan ke beberapa orang. Seorang worship leader saudara, dia sedang memuji Tuhan. Dia katakan kita masih mau bersukacita. Dia ajak jemaat untuk bersukacita. Dia balik sedikit ke kanan, jatuh, mati. Saya nggak katakan dia sedang berdosa, tapi memang itulah waktunya dia dipanggil Tuhan. Artinya saudaraku, waktu itu tidak ada yang tahu. Amin. Waktu Tuhan panggil saudara, tidak ada yang tahu. Hanya anak STT yang dipanggil Tuhan, gak mati-mati. Ya kan? Kenapa kau masuk STT dipanggil Tuhan? Ya kan? Gak mati saudara. Coba kalau Anda yang dipanggil Tuhan, mati saudara. Mau dipanggil Tuhan gak mati, masuk ke STT di sini. Haleluya. Amin. Buktinya saya masih hidup saudara. Berapa tahun saya dibilang berulang tahun. Ya kan? Kalau Anda yang dipanggil Tuhan, siap-siaplah. Tulis surat wasiat kemana Anda akan kasih. Kalau ada yang memberi. Firman Tuhan katakan saudara terkasih
bukan gitu saudara. Tapi ini adalah satu nubuatannya Tuhan. Ketika tembok itu diruntuhkan, ketika tembok Yerusalem itu diruntuhkan, saudara, dan firman Tuhan katakan, orang-orang asing akan membangun tembokmu. Amin. Amin. Engkau tidak perlu terlalu takut, engkau tidak perlu terlalu sedih. Karena apa? Dia yang mengubahkan hati, dia yang menjamah hati, membangun apa yang kau butuhkan. Oh Pak, habis itu saudara kita bangun gereja ini, kita cari orang-orang asing. Apa salah kok kamu bilang nanti ya kan? Bukan begitu Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Orang lain mungkin memberkati saudara, mungkin mereka tidak membangun secara fisik saudara, tapi apa yang mereka kerjakan bisa menolong kita untuk memperbaiki tembok-tembok itu. Amin. Firman Tuhan katakan, raja-raja mereka akan melayani engkau. Gak kebayang aku dilayani raja-raja Bapak Ibu. Ya kan? Ada saudara yang kebayang dilayani raja-raja? Atau ada yang pernah dilayani raja-raja? Ada ya kan? Orang Batak udah ada Raja Berhata, ya kan Pak? Hari ini dia Raja Berhata, besok dia jadi terburu. Kerja kau, ya kan? Berarti raja sedang melayani dia, yang mantan raja. Artinya saudara, firman Tuhan katakan, nubuatan ini berbicara raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam mukaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Amin. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan katakan hal ini akan terjadi kepadamu. Kenapa? Engkau setia di masa engkau dihajar oleh Tuhan. Amin. Engkau setia di mana Tuhan sedang membentuk kehidupanmu. Engkau setia ketika Tuhan menginginkan sesuatu diambil daripada dirimu. Bangsa Israel setia ketika mereka 150 tahun harus dijajah di Babel, saudara. Dan firman Tuhan katakan, karena engkau setia dalam hajaranku, aku mengasihi engkau. Amin. Amin. Anda mau dihajar Tuhan? Jangan Bapak. Sakit kali. Saudara kekasih Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, Daud katakan dalam Mazmurnya, saudara, dia katakan dalam Mazmur pasal 103, Anda boleh baca firman Tuhan. Dia tidak membalaskan kejahatan kita setimpal dengan itu. Dia Tuhan sejauh timur dari barat, dia membuang segala pelanggaran dan dosa kita. Dia seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya, dan dia tahu siapa engkau. Amin. Amin. Daud tahu ini saudara. Dia sadar dan dia katakan dalam mazmurnya, Tuhan, aku bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Tuhan, aku bersyukur punya Tuhan yang begitu mengenal aku. Tuhan tahu engkau dibentuk dari debu tanah itu. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan dagingmu. Dan Daud berkata, sejauh timur dari barat Tuhan, engkau lemparkan dosa itu. Engkau tidak ingat lagi kesalahan itu. Karena saudaraku, Tuhan izinkan hajaran itu hanya untuk membentuk engkau, saya. Amin. Bukan hanya saudara, tapi saya juga. Haleluya. Setiap kita diizinkan Tuhan mengalami masalah itu, mengalami ujian itu, tapi tujuan firman Tuhan adalah Dia ingin mendidik manusia, Dia ingin membuat ciptaannya itu berbalik kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Kenapa? Mereka kedapatan setia. Amin. Dia Tuhan kedapatan setia. Saudara terkasih Yesus Kristus, ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan seperti ini. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut diiringi sebagai tawanan. Ini nubuatan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, Tuhan mengingatkan bangsa itu, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Artinya akan tiba masanya saudara, di mana orang-orang akan tidak lagi dihalangi datang kepada Tuhan. Kalau hari ini mungkin kita mengalami masa-masa
itu, di mana kita mungkin masih kesulitan untuk beribadah, harus ada penjaga di depan pintu, harus ada penjaga di bawah, saudara. Dan firman Tuhan katakan, pintu-pintu gerbang akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam. Dia tidak akan tertutup. Kenapa? Supaya orang-orang dapat membawa harta itu ke dalam rumahmu. Amin. Supaya setiap orang bisa membawa berkat-berkat ke dalam rumah Tuhan. Baik itu dari berkat-berkat orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, pintumu akan terbuka dan harta orang-orang fasik itu akan datang ke dalam rumah itu. Orang-orang fasik akan mengantarkan persembahan, menyediakan persembahan di rumah Tuhan. Amin. Ini janji firman Tuhan. Tetap percaya kepada janji itu. Dan firman Tuhan katakan, saudara, dan raja-raja mereka akan ikut digiring sebagai tawanan. Hati-hati dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Hati-hati dengan orang yang menolak akan percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan, sehebat apapun engkau, sebanyak apapun hartamu, kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan, setinggi apapun jabatanmu, engkau akan menjadi pelayan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Ini janji Tuhan. Ini nubuatan firman Tuhan, sudah. Firman Tuhan katakan, dan bangsa, ayat yang kedua, sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak, binasakan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap orang-orang yang main-main dengan Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mau meneguhkan setiap hati kita yang datang hari mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan katakan, bangsa yang tidak percaya kepada Yesus, bangsa yang tidak melayani kepada orang-orang yang percaya itu, firman Tuhan katakan, mereka akan dirusak, binasakan. Amin. Amin. Ini bukan sebuah kutukan dari pendeta atau dari kami atau sebagai hamba Tuhan, tapi ini perkataan firman Tuhan. Kalau engkau tidak melayani, kalau engkau tidak berbalik dan menjadi setia, kalau engkau tidak menjadi percaya kepada Tuhan, maka bangsa-bangsa itu pun firman Tuhan katakan akan dirusak, binasakan. Amin. Saudara terkasih Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, saudara, Yesus, dia Kristus yang wajib menjadi terang bagi dunia ini. Dia Tuhan menjadi terang bagi saya dan saudara. Dia Tuhan yang datang ke dalam dunia yang adalah kegelapan itu. Dan firman Tuhan katakan di Yohanes 1 ayat 5, tapi kegelapan itu menolak terang itu. Saudara, jangan jadi orang yang menolak terang itu. Tapi hari ini, di bulan Desember ini, terimalah Yesus sebagai terang bagi kita. Amin. Terima Yesus sebagai Kristus dalam kehidupan. Karena apa, saudara? Karena selama engkau ada dalam dunia ini, maka terang Kristus itulah yang akan dilihat oleh banyak orang. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, maka terangmu itu harus bercahaya di depan semua orang. Matius pasal kelima kenapa dikatakan, maka terangmu itu harus bercahaya di depan semua orang. Cahaya itu harus dilihat oleh semua orang. Cahaya itu harus dirasakan oleh semua orang, supaya mereka memuliakan Bapa yang di surga. Artinya, jadi orang Kristen tidak cukup hanya menjadi terang, saudara. Dan firman Tuhan katakan adalah pancarkan terangmu itu. Amin. Jangan tahan terangmu itu. Saudara tahu malam itu, dia akan terbang menuju terang yang terlihat itu. Kalau bangsa-bangsa lain adalah bangsa yang bisa kita katakan seperti laron itu, saudara, yang berada dalam kegelapan itu. Tapi ketika saudara memancarkan terang, maka bangsa-bangsa yang datang kepada terang. Amin. Saudara melihat bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan. Jadilah terang. Amin. Jadilah terang. Pancarkan terang Kristus yang ada dalam diri. Saudara terkasih Kristus. Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel, bangkitlah dan menjadi teranglah. Hal firman yang sama saya sampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini. Firman Tuhan mengatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah, supaya terangmu dirasakan oleh semua orang. Amin. Kita tundukkan kepala kita.